Juara 3 jatuh kepada nomor urut 12 SDN 016 Bukit Rana. Naik sepeda motor dari kota Solo membawa gitar. Terima kasih kepada saudara moderator. Izinkan saya berdiri sebentar. Air beriak pada tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya mengucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum teman juri. Hai teman-teman hebat, semoga tetap semangat ya. Perkenalkan, nama saya Jihan Salsabila, kelas 5 dari UPT SDN 016 Bukit Rana. Kali ini saya akan membawakan dongeng yang berasal dari daerah kita, yang berjudul Si Lancang, karya dari Sabrur R. Sunardi. Konon pada zaman dahulu hiduplah seorang wanita miskin dengan anak laki-lakinya yang bernama Si Lancang. Mereka berdua tinggal di sebuah gubuk yang reot, tua, dan sangat kecil. Ayah Si Lancang sudah lama meninggal dunia. Ibu Si Lancang bekerja menggarap ladang orang lain, sedangkan Si Lancang bekerja mengembala ternak tetangganya. Pada suatu hari, Si Lancang betul-betul mengalami puncak kejenuhan. Ia sudah bosan hidup miskin. Ia ingin pergi merantau ke negeri seberang dan mengumpulkan uang agar menjadi orang yang kaya raya. Akhirnya, ia pun meminta izin kepada ibunya. Mak, ya Lancang pengen mantau karena boy semua. Mak, Lancang tak tolong ibu musikinnya, Mak. Lah ampi jele elok anak. Sebelum aman dah isa jauh dari Lancang lon. Cayolah amak ke Lancang, Mak. Takkan Lancang lupang amak lon. Dengan berat hati, ibu Si Lancang pun mengizinkan Si Lancang. Si Lancang yang mendengar jawaban dari ibunya meloncat-loncat kegirangan. Ibu Si Lancang yang melihat Si Lancang kegirangan hanya bisa terpaku diam. Mungkin dia sedih akan ditinggal oleh anak satu-satunya. Si Lancang yang melihat ibunya sedih pun langsung mendekati ibunya seraya meyakinkan bahwa dia tidak akan melupakan ibunya. Setelah beberapa tahun hidup di rantauan, bagaimana keadaan Si Lancang? Bagaimana nasibnya? Ternyata Si Lancang betul-betul beruntung. Dia menjadi saudagar yang kaya raya, memiliki puluhan kapal dagang, ratusan anak buah, dan memiliki 7 orang istri yang cantik-cantik. Lalu, sedangkan ibunya masih tinggal di daerah Kampar dengan keadaan yang sangat miskin. Beberapa hari setelahnya, ternyata Si Lancang dan istrinya akan berlayar ke Andalus. Kakanda, bolehkah kami membawa perbekalan yang banyak? Iya, Kakanda, kami hendak berpesta pora di atas kapal. Lalu Si Lancang menjawab, wahai istri-istriku, bawalah perbekalan sesuka hati kalian. Mereka pun membawa segala macam perbekalan, mulai dari makanan, alat musik, speaker, gong, dan lain-lainnya. Mereka pun berlayar dari pelabuhan. Sejak berlayar dari pelabuhan, mereka tidak henti-henti bernyanyi-nyanyi dengan sangat keras, menari-nari
pelayaran. Hingga akhirnya kapal si Lancang tiba di daerah Kampar. "Woi, awak sampai!" teriak salah seorang lelaki. Si Lancang dan istrinya pun turun dari kapal. Ternyata masih ada yang mengenali wajah si Lancang. Salah satunya adalah teman masa kecil si Lancang. Temannya itu pun segera bergegas menuju ke gubuk ibu si Lancang untuk memberitahu kabar tersebut. Ibu si Lancang yang mendengar anaknya telah pulang pun segera bergegas menuju ke pelabuhan. Walau dalam keadaan sakit, bermodalkan selendang tua, sarung rusak, dan baju kebaya penuh tambalan. Setibanya di pelabuhan, ibu si Lancang hampir tidak percaya melihat kemewahan kapal si Lancang. Ia pun naik ke geledak kapal. Nah, tiba-tiba, "Wah, wanita tua, ngapa kau naik nanti si Gogo? Baik, tidak." "Tapi dengan omaknya si Lancang." "Mana mungkin anak tuan Lancang ini, Gogo? Baik, tidak." Si Lancang yang mendengar keributan tersebut langsung turun dari kapal lalu menghampiri ibunya. "Aduh, Gogo, bincang aku kemang. Iko tuan na, iko akan tersobi amat tuan aku." "Oh, wanita suasan, mana mungkin sudah Gogo? Pasti tetap kasih usir wanita tua dari sini." Salah seorang kasih pun mendorong ibu si Lancang hingga terjatuh. "Lancang, iko mana? Lancang, tega Lancang nak, Lancang." Sungguh malang nasib ibu si Lancang. Sudahlah miskin, dilupakan pula oleh anaknya. Walau dalam keadaan hati yang hancur, dia pun pulang ke gubuknya. Setibanya di gubuk, dia mengambil lesung dan niru pusakanya. Sambil memukul-mukul lesung dan mengipaskan nirunya, dia pun berdoa. "Ya Allah, Lancang yang amat lahirkan Yona, tega Lancang buat netung ke amat Yona. Ya Allah, tunjukkanlah kuasa Engkau kepada anak durhaka itu, ya Allah." Dan dalam sekejap, tiba-tiba, pow! Pow! Angin dan topan bersahut-sahutan. Gelombang air di Sungai Kampar menghantam kapal si Lancang. Semua orang yang ada di atas kapal si Lancang berteriak kebingungan. Sedangkan orang-orang yang ada di sekitar Sungai Kampar berlarian menjauhi kapal si Lancang. "Ama! Ama! Iko Lancang, Ma! Ama Lancang, aduh aku sama Ama! Ama! Ama!" Lancang, istri-istrinya dan anak buahnya tenggelam secara bersamaan. Barang-barang yang ada di atas kapal si Lancang berhamburan dihempas badai. Kain sutra yang dibawa si Lancang melayang-layang, bertumpuk dan berlipat hingga menjadi negeri lipat kain di Kampar kiri. Sebuah gong terlempar dan terjatuh di dekat gubuk ibu si Lancang hingga menjadi sungai Agang di Kampar kanan.
buah tembikar pecah dan melayang hingga menjadi pasubilah yang letaknya berdekatan dengan danau Silancang. Di danau itulah tiang bendera kapal Silancang tegak tersisa. Dan apabila tiang itu naik ke permukaan air, maka bencana banjir akan segera tiba. Dan banjir itulah air mata Silancang yang menyesali perbuatannya karena sudah durhaka kepada emaknya. Nah, teman-teman, sampai sini dulu ya dongeng saya kali ini. Adapun pesan moral yang dapat kita ambil dari kisah tadi. Jangan durhaka kepada orang tua, jangan lupakan dosanya apa kita sudah sukses nanti. Ingat, ridha Allah tergantung kepada ridha orang tua, dan murka Allah tergantung kepada murka orang tua. Hari panas membelah sawah, hutan riba di Malaysia. Maafkan saya kalau ada salah, namanya juga manusia. Bertahan hidup tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada Silancang, ternyata Silancang sangat beruntung. Ia menjadi saudagar yang kaya raya, memiliki puluhan kapal dagang, ratusan anak buah, dan memiliki 7 orang istri yang bermuka cantik-cantik. Istri-istrinya pun berasal dari saudagar yang kaya raya, sedangkan ibunya masih di daerah Kampar dengan keadaan yang sangat miskin. Dalam kesendiriannya, Aku akan pakai air susu Mayona. Tiga lancang wetnya tu ke Mayona. Ya Allah, tunjukkan. Sekali dia diam ya boy.